Foodies, ngomongin bubur kayaknya udah jadi makanan favorit warga Plus 62 ya. Rasanya lazis, jenisnya banyak dan bisa dimakan kapan aja. Ada bubur ayam yang enak banget nih buat sarapan. Ada juga bubur kacang hijau yang cocok disantap sambil nikmatin dinginnya udara malam. Beneran Foodies, walau terlihat simple sederhana, jajanan kali ini legendaris banget. Soalnya warung bubur kacang hijau Pancoran Teddy udah berdiri sejak tahun 65. Wah, artinya udah jualan lebih dari 60 tahun nih. Wow. Kalau kacang hijau kita itu ciri khasnya itu jeruk. Jeruk? Iya, rasanya itu jeruk gitu. Cuma itu aja? Terus pakai bahannya juga bahan pilihan gitu. Tuh kan, unik banget. Biasanya campuran kacang hijau cuma pakai gula. Tapi ini pakai potongan jeruk. Wah, jadi nggak sabar nih pengen nyobain. Karena di Foodies katanya di sini itu agak beda itu karena si bubur kacang hijau ini campur sama kacang merah gitu ya? Boleh, mau dicampur. Oh, boleh juga bisa, campur. Mau di-mix pakai apa aja bisa. Oh, jadi bisa di-mix gitu ya? Tergantung seleranya aja. Tergantung selera Foodies. Ya udah kita buat deh ya. Oke. Siap. Ya, menu yang tersedia di sini bisa kita campur sesuai selera. Kali ini Kak Ruli bakal nyobain kacang hijau dicampur kacang tanah. Hihi, bakalan kayak apa tuh jadinya? Nah, ini Foodies yang gak boleh kelupaan nih, disiram pakai kuah santan biar rasanya semakin gurih. Oke, satu lagi. Nah, kalau yang ini namanya nih jali-jali atau disebut juga barley. Sekilas sih mirip beras ya Foodies. Ya iya sih, soalnya kan jali-jali masih termasuk padi-padian ya. Nah, bedanya ukurannya lebih gede-gede nih Foodies. Oke, Foodies, 5 menu makanan sudah tersaji di meja di sini. Di sini ada telur teh, terus ada kacang merah, terus di sini juga ada ubi. Terus ini kacang hijau sama kacang tanah dan ini jali-jali. Nah, kita cobain satu-satu kira-kira gimana sih rasanya sampai banyak banget orang yang merekomendasikan untuk mencobain makanan yang ada di sini. Pertama kita cobain dulu dari jali-jali kali ya. Tekstur jali-jali yang agak keras bikin sensasi nyeruputnya jadi beda loh. Selain itu Foodies, jali-jali ini juga punya banyak manfaat. Selain jadi obat panas dalam, bagus juga buat para penderita diabetes. Kalau ditanya ada masalah rasa dan tekstur nih, Foodies, rasanya seperti gandum. Terus gurih, asin mungkin karena gurihnya itu dari santannya tadi itu. Terus manisnya juga nggak terlalu manis, pas banget. Jadi jangan takut untuk kolesterol yang kolekan ini. Kita cobain yang berikutnya nih. Bubur kacang dicampur kacang tanah. Nah, kira-kira seperti apa rasanya ini? Karena pertama kali juga nih. Apakah kacangnya keras atau malah lembut juga? Si rasa kacang tanahnya sebenarnya lebih empuk. Jadi kayak mungkin karena dimasaknya terlalu lama apa gimana sih? Jadi nggak berasa kayak kacang sih. Siapa bilang perpaduan bubur kacang hijau sama kacang tanah bakalan aneh? Tuh rasanya cocok Foodies, apalagi rasa jeruknya. Bikin makin seger. Kacang tanah yang disajikan mirip kayak kacang kuah Hokkien tanpa digoreng. Jadi begitu dikunyah teksturnya lembut banget. Oke Foodies, kita cobain menu yang ketiga nih, ubi jahe. Nah, kira-kira kalau ada di, mungkin kalau Foodies melihat ini seperti kayak kolak gitu, cuma bedanya mungkin ini kolaknya kok kuahnya putih gitu, bening ya gitu, nggak coklat. Nah, kita cobain ya kuahnya. Kalau dari kuahnya ini rasanya seperti kayak wedang jahe. Nah, Beh, adem-adem gini pasti Cobain pas tuh ya nyobain ubi jahe. Hangatnya kuah jahe langsung ngeguyur kerongkongan. Hihi, nikmat banget Foodies. Meski cuma nyobain semangkok, tapi ubi yang kaya akan serat ini dijamin loh bikin perut langsung kenyang. udah next ya. Next, nih kita cobain yang bikin penasaran adalah sebenarnya telur. Tapi kita coba dulu kacang merah. Kalau kacang merah sih kayaknya hampir sama kayak pada umumnya kacang merah. Nah, Foodies ini yang membedakan dari kacang merah pada umumnya adalah katanya nih, Bapak, kalau ini kacang merahnya itu apa Pak? Katanya Itu merahnya merah tunggak. kacang merah tunggak, Adiknya kacang jogo. adiknya kacang jogo. Kalau Nah, itu. jogo yang gede, kalau yang tunggak itu yang kecil. Tunggak kecil, jogo gede. Nah, itu gue baru tahu juga sih sebenarnya Foodies. Kita cobain ya. Bismillah. Tapi kalau Foodies di rumah orang Sunda, gue rasa nih pasti ngiranya sayur kacang. Kayak sayur kacang.
Cuma tinggal tambahin asam sama gula merah. Perpaduan kacang merah dan Yap. gula putih, gak ada duanya emang foodies, empuk dan manis di mulut. Bubur kacang merah ini emang udah populer loh di daerah Asia, kalian tahu nggak? Iya, soalnya khasiatnya bagus banget buat kesehatan jantung kita. Teh spesial pakai telur. Nah ini nih kalau misalkan ada yang bilang spesial pakai telur. Nah nih teh spesial pakai telur. Kita cobain. Oke, kuahnya dulu. Seperti minuman yang udah jadi ya, kayak air teh manis gitu, kayak di warteg-warteg. Nah, ini udah pakai telur gimana? Hihi, unik ya teh pakai telur. Eits, beda nih sama teh telurnya Padang. Bukan telur mentah dicampur teh ya foodies, tapi telurnya direbus dalam rendaman teh. Di resep kuliner Tiongkok, teh telur ini udah jadi ramuan herbal kuno. Dinikmati jadi sarapan yang bergizi, itu bisa banget. Jujur rasanya aneh sih, karena mungkin belum terbiasa. Telur kan rasanya gurih-gurih asin, dicampur teh manis. Ya begitulah rasanya. Nah, buat yang nyobain semua menu unik ini nih foodies, kalian nggak perlu takut bangkrut. Seporsinya receh banget kok, 17.500 udah bisa nyobain nikmatnya semangkuk bubur hangat. Yummy. Oke foodies semuanya nih, buat foodies semuanya kalau misalkan pengen nyobain menu makanan yang ada di sini, kalian bisa ke Pancoran Glodok. Nah, tepatnya daerah kota. Pokoknya untuk masalah harganya sedini, maka receh pokoknya harga recehan tetapi rasanya nggak pernah recehan.